Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ratapan pasal yang ketiga dari ayat 40 sampai ayat ke-58. Saya akan memberikan tema bagi renungan kita ini, yaitu introspeksi diri. Bagian dari ayat-ayat yang saya ambil, yaitu dari ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Ratapan adalah kitab yang mendeskripsikan sekaligus menggambarkan tentang kejatuhan Yerusalem, sebuah kota suci di mana Bait Allah berada. Kota ini terkenal dengan kemuliaannya karena segala bangsa dari berbagai penjuru datang untuk beribadah menyembah Tuhan. Tetapi karena umat pilihan yang tinggal di kota ini berbuat dosa, sehingga Tuhan menghukum mereka. Mereka ditawan dan dijadikan budak oleh bangsa asing. Hukuman Tuhan kepada umatnya tentu punya tujuan. Sebagai umat pilihan, kita harus menyelidiki dan memeriksa hidup kita selama ini. Apakah kita telah memberontak kepada Tuhan? Kalau jawabannya ya, pemberontakan pasti akan membawa akibat yang harus kita terima. Di dalam kitab ini disebutkan pemberontakan membuat Tuhan murka. Doa kita tidak didengar dan musuh mengalahkan kita. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, kita mengenal ada ayat yang begitu terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kita tidak menghafalnya secara tuntas sampai ayat yang ke-18. Memang di ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17 mengatakan, ia mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Dan yang terpenting di ayat 18, barang siapa percaya, ia tidak dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, yaitu tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah. Jadi, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih, sekaligus Tuhan yang menghukum, yang murka kepada yang memberontak kepadanya. Dalam hidup ini Tuhan bisa menegur kita dan menghukum kita. Sebenarnya
Bagi orang percaya, teguran itu menandakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-19, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teguran bagi orang percaya tentu harus disikapi dengan introspeksi diri. Introspeksi diri akan menggerakkan hati kita, memperbaiki kelakuan, karena pada hakikatnya sebagai murid Kristus, kita telah menyelipkan keinginan kita dan hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa kita. Kita seringkali lupa hal yang penting ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, introspeksi diri membuat kita bertumbuh ke arah Kristus. Pertumbuhan yang baik tentu akan mencapai titik, yaitu dia mulai menghasilkan buah. Ibarat pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Di Alkitab ada tertulis, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, bila Tuhan menegur atau menghukum kita, maka ingatlah bahwa Ia masih mengasihi kita. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Selama masih ada waktu dan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami menjalani hidup ini. Ini karena Tuhan mengasihi kami. Dalam perjalanan hidup ini, ajar kami Bapa, apabila Tuhan menegur kami boleh mengintrospeksi diri kami. Kami boleh menyadari apakah yang telah kami perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bapa di surga, kami mengandalkan Dikau karena sumber kekuatan, sumber penghiburan berasal daripada-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang sedang dalam pencobaan, kiranya kuatkan mereka sehingga mereka boleh memahami kasih Tuhan sedang menguji mereka, apakah mereka setia atau tidak. Bagi kami Bapa, Tuhan pelihara kami sehingga kami boleh menjadi umat pilihan-Mu, dan kelak kami boleh bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kerajaan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.